Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara menghitung zakat ya. Jadi kita akan melihat secara detail ya mengenai perhitungan zakat, terutama zakat mal ya. Dan zakat mal ini di dalam aturan itu ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis yang ini perlu untuk kita sosialisasikan. Saya izin sharing ya. Hasilnya mau upload sendiri. Bahan metodologi penelitian. Ya. Oke, sebentar ini saya ada. Mohon maaf ya, sebentar ini lagi sedang update, tunggu sebentar. Nah, bisa. Baik, saya izin share ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya ulangi ya, mohon maaf ini ada sedikit kendala. Jadi zakat mal itu ada banyak ya. Nah, ini sudah ditegaskan di dalam undang-undang ya. Jadi di dalam undang-undang itu kita mengenal ada istilah zakat mal dengan ragam yang cukup banyak ya, yaitu ada emas, perak, dan logam mulia lain, kemudian ada uang dan surat berharga, ada perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, ada peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikas. Nah, kita akan lihat satu-satu ya, ini mumpung di bulan suci Ramadan, supaya nanti perhitungan zakatnya bisa jelas ya. Nah, yang pertama adalah zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Nah, jadi kalau pada zakat emas ya, itu nisabnya itu adalah senilai 85 gram emas. Nah, kemudian kadarnya 2,5%. Jadi kalau Bapak Ibu melebihi emas ya, melebihi 85 gram emas, maka itu harus dibayarkan, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan ini biasanya yang sudah jelas adalah pada emas batangan ya. Kalau emas batangan itu ya, atau kalau mengoleksi dinar ya, nah kalau melebihi 80 gram emas itu bisa dikeluarkan langsung. Tapi kalau misalnya dalam bentuk perhiasan yang dipakai, maka selama perhiasan itu digunakan, ya dia tidak perlu ditunaikan zakatnya setiap tahun.
kecuali kalau perhiasan itu diwariskan. Nah, jadi itu dikeluarkan zakat ya pada saat menerima ya itu karena harta waris juga kalau lebih 85 gram emas dia wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu adalah perhitungannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya misalnya emas batangan 100 gram, nah berarti zakatnya senilai 2,5 gram. Nah, penunaiannya bisa dalam bentuk emasnya yang dibayarkan, bisa juga dikonversi dalam bentuk uang. Ya, jadi bisa dikonversi dalam bentuk uang. Nah, ini adalah untuk zakat emas. Demikian pula dengan zakat perak. Zakat perak juga sama, ya. Jadi kalau kita memiliki perak yang melebihi 595 gram, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Tetapi kalau perhiasan perak itu digunakan, maka dia tidak perlu dikenakan zakatnya setiap tahun, ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun logam mulia yang lainnya, ya itu ketentuannya mengikuti zakat emas. Ya, jadi logam mulia yang lain, misalnya intan, berlian, ya, kemudian yang lain-lain ya, yang berharga-berharga. Nah, itu ketentuannya standarnya mengikuti nisab zakat emas. Dan untuk emas, perak, dan logam mulia ini wajib memperhitungkan adanya haul. Ya, jadi artinya perhitungannya itu adalah perhitungan setelah 1 tahun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada zakat yang perhitungannya sama dengan zakat emas. Ya, baik dari sisi nisab, ya, kemudian juga dari sisi kadar. Ya. Nah, jadi apa zakat yang sama? Itu antara lain adalah zakat uang dan surat berharga lainnya. Nah, jadi surat berharga lainnya itu misalnya ya sukuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membeli sukuk retail ya dan disitu mendapatkan margin ya, yield, kupon, nah itu juga wajib dikeluarkan zakatnya ya. Tetapi tentu dengan catatan ketika pembelian sukuk retailnya itu melebihi 85 gram emas. Ya, jadi kalau sekarang harganya 1 juta misalnya berarti lebih dari 85 juta. Ya kalau harganya 900 ribu berarti berapa tuh 76 juta dan sebagainya. Jadi artinya kalau di bawah itu tidak wajib ya terkena zakat. Ya, demikian pula saham. Jadi kalau kita memiliki saham dengan nilai lebih dari 85 gram emas, maka kita juga wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zakat perniagaan. Jadi artinya ini kita berdagang langsung, nisab dan kadarnya sama dengan emas, tapi memang cara perhitungannya adalah aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Nanti kita akan lihat ya lebih detail untuk perniagaan karena nanti juga ini perniagaan kan bagian dari perusahaan ya. Nah, jadi nanti ada perniagaan, ada perindustrian. Tapi prinsipnya perniagaan ini sama dengan zakat emas. Kemudian apalagi zakat pertambangan. Nah, jadi kalau zakat pertambangan, nah itu zakat pertambangan ya maka konsepnya pertambangan itu bukan rikas ya. Jadi kalau rikas itu adalah barang temuan. Nah, kalau di Indonesia makna pertambangan itu adalah ma'adin. Jadi ma'adin ini berbeda dengan rikas. Nah, kalau ma'adin apa bedanya? Ya, jadi kalau ma'adin itu ada effort yang lebih untuk mencari itu, ya. Dan untuk mengetahui lokasinya itu perlu dilakukan studi dan sebagainya. Jadi ada effort yang cukup. Nah, itulah namanya ma'adin. Nah, sehingga barang-barang tambang itu tidak masuk dalam kategori rikas, tetapi masuk ke dalam kategori ma'adin yang perhitungan zakatnya itu sama dengan zakat emas ya. Nah, jadi dengan standar nisab yang sama. Nah, demikian pula dengan zakat di sektor perikanan. Jadi zakat perikanan itu juga ya cara menghitungnya sama dengan zakat emas. Jadi kalau kita punya usaha ya di bidang perikanan, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah seperti ini. Ya demikian pula misalnya para nelayan adalah
sama ya, zakat perikanan mengikuti ketentuan zakat emas. Nah, jadi seperti itu. Dan ini adalah ijtihad yang dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Agama. Ya, jadi Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Ya, karena ketentuan untuk cara perhitungan zakat mal itu berdasarkan undang-undang itu diserahkan kepada Peraturan Menteri Agama. Ya, walaupun untuk zakat perikanan ini juga ada yang mengkiaskannya dengan zakat pertanian gitu karena nature-nya mirip ya, pertanian dengan perikanan, sehingga perhitungannya adalah seharusnya mengikuti perhitungan zakat pertanian. Tapi di dalam Peraturan Menteri Agama, zakat perikanannya ini sama dengan perhitungan zakat emas untuk nisab dan kadarnya. Nah, kalau zakat perusahaan ya di dalam peraturan menteri ini ada selain zakat perniagaan, juga ada zakat perindustrian. Nah, perhitungannya sama, aktiva lancar dikurangi pasiva lancar, ya. Dan di perindustrian ini dibagi dua. Jadi ada bidang produksi dan bidang jasa, ya. Nah, jadi untuk yang usaha di bidang jasa, ya. Nah, itu ijtihad dari Kementerian Agama adalah menyamakan nisabnya itu senilai 653 kg hasil gabah ya. Contohnya misalnya yang paling simpel apa ya? Tukang cukur misalnya begitu ya. Pokoknya kalau bisnisnya ya sudah melebihi senilai 6,5 kuintal hasil gabah ya atau hasil panen, maka segera dikeluarkan zakatnya 2,5% begitu. Tapi kalau untuk yang produksi, nah itu sama dengan zakat perniagaan ya. Jadi standar nisabnya adalah merujuk kepada emas ya. 85 gram emas kadarnya 2,5%. Nah, secara umum zakat perusahaan yang lain itu mengikuti core bisnisnya. Jadi kalau perusahaan pertambangan yang mengikuti ketentuan zakat pertambangan. Kalau perusahaan di perikanan berarti mengikuti seperti itu ya. Jadi kira-kira ini ketentuan perhitungannya ya. Sebenarnya untuk bidang jasa ini ya kita juga sudah usulkan supaya sama, tetapi di Kementerian Agama mengambil ijtihad memutuskannya seperti ini. Nah, kemudian untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ini standarnya sama ya. Jadi Bapak Ibu standarnya ini sama. Nah, jadi nisabnya adalah sebesar 5 ausak. Ya 5 ausak itu 653 kg hasil panen sebenarnya ya. Nah, hasil panen dari padi itu adalah gabah. Nah, kalau beras itu adalah olahan dari setelah dari gabah gitu ya. Nah, sementara dalam hadis itu dikatakan 5 ausak dari hasil panen. Nah, jadi prinsipnya kalau hasil perkebunan, hasil kehutanan lebih dari 6,5 kuintal, ya maka dia wajib dikeluarkan zakatnya dan ini bergantung kepada apakah sumber pengairannya itu berdasarkan ketersediaan air hujan. Kalau dia misalnya tak ada hujan, artinya dia harus mengeluarkan 10%. Tapi kalau dia menggunakan irigasi, ya maka dia 5%. Dan ketentuan zakat pertanian, perkebunan, kehutanan ini itu tidak ada haul, ya. Jadi sesuai dengan perintah Al-Qur'an wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan pada saat panen. Jadi prinsipnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan kehutanan ya, produk-produk kehutanan ya, menambang hutan apa namanya? Memotong hutan, kayu-kayu ya. Nah, itu dia zakatnya bisa 5% atau 10% tergantung kepada tergantung kepada apakah dia membutuhkan air yang harus melalui irigasi atau dia cukup mengandalkan kepada hujan begitu ya. Nah, jadi itu berlaku juga kalau kebun kelapa sawit ya, perkebunan.
maka zakatnya itu ya tergantung 5 atau 10%, tergantung kepada apakah dia hujan, bergantung kepada hujan atau dia pakai irigasi. Nah, jadi seperti itu ya. Biaya-biaya bisa ya mengurangi karena jadi biaya-biaya yang digunakan, misalnya biaya untuk memproduksi pertanian ya yang digunakan, nah itu bisa kemudian mengurangi gitu ya nilai zakat yang harus dikeluarkannya begitu. Nah kemudian yang berikutnya ya yaitu adalah zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini di dalam peraturan Menteri Agama ini ya itu dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat pengembalaan umum. Nah, dan hewan ternak ini termasuk adalah unta, sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Nah, jadi dalam hal hewan ternak dalam kandang, maka dia dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Nah, jadi kalau di luar ini ya tidak masuk ya dalam dalam zakat peternakan ya. Dan apapun bisnis yang halal ya, kalau nggak masuk dalam kategori misalnya peternakan atau dan sebagainya, yaitu berarti dia diklasifikasikan di dalam zakat perniagaan. Nah, tapi kalau hewan ternaknya dikandangkan, nah itu berarti ketentuan perhitungannya adalah sama kayak zakat perniagaan. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini memang ada sejumlah wilayah ya, seperti di Sulawesi Tengah ya, di Donggala, kemudian di Aceh, di NTB itu kan hewan ternak biasanya digembalakan gitu ya, tempat umum gitu. Nah, jadi yang terkena kewajiban peternakan adalah seperti itu. Nah, adapun perhitungannya ya, perhitungannya itu adalah seperti ini. Jadi di dalam peraturan Menteri Agama juga itu sudah ditetapkan ya, perhitungannya seperti ini. Jadi kalau nah ini ya, ini ketentuannya berapa ekornya. Tapi ini bukan cuma ekor ya, utuh semuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah di atas 200 itu nanti berlaku kelipatan sesuai dengan ketentuan ini. Demikian pula sapi atau lembu ya. Nah, jadi seperti ini ketentuannya ya, kuda, nah kemudian kambing begitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya kalau untuk standar nisabnya perhitungan zakat peternakan begitu. Nah, tapi syaratnya sekali lagi itu digembalakan di penggembalaan umum. Nah, gimana kalau ternak babi ya, tentu itu usaha yang haram ya. Jadi itu tidak perlu dizakati gitu ya. Karena memang usahanya sendiri sudah tidak sesuai dengan syariah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah perhitungan pendapatan ya, zakat pendapatan dan jasa. Nah, jadi kalau zakat pendapatan dan jasa selain ketentuan di peraturan Menteri Agama, juga teknisnya adalah diatur berdasarkan SK Ketua Basnas khusus zakat pendapatan dan jasa. Jadi ada turunannya ya, karena kalau di dalam peraturan Menteri Agama itu mengalami 2 kali perubahan ya, perubahan terkait dengan nilainya, besarannya, dan juga standar nisab yang digunakan. Dari tadinya beras pindah ke emas ya, nah, tetapi di dalam SK Ketua Basnas itu ditetapkan bukan hanya emas, tapi ada 3. Jadi ada 3 macam standar nisab. Dia bisa emas, dia bisa perak, dan dia bisa standar pertanian. Nah, jadi emas, perak, dan pertanian. Nah, setiap tahun Basnas akan menetapkan akan menggunakan standar nisab yang mana. Nah, tahun ini yang digunakan adalah standar nisab emas. Nah, kalau standar nisab emas berarti yang berlaku adalah 85 gram emas ya, itu adalah sebagai nisab. Dan kemudian kadarnya semua apapun standar nisab yang digunakan, kadarnya semua 2,5%, baik emas, perak maupun
pertanian. Nah, yang menarik di dalam SK Ketua Basnas ini juga ditetapkan yang disebut dengan PTKZ. Apa itu PTKZ? PTKZ adalah pendapatan tidak kena zakat. Yang ini ditetapkan oleh Basnas. Saat ini nilainya adalah 1 juta. Jadi kalau misalnya seseorang penghasilannya 10 juta per bulan, maka zakatnya adalah 10 juta dikurangi 1 juta, ya 9 juta, dan hasilnya dikalikan dengan 2,5%. Ya. Jadi 9 juta kali 2,5% itu sekitar 225.000. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ada PTKZ-nya. Nah, jadi pendapatan tidak kena zakatnya. Yang ini ditetapkan besarannya senilai 1 juta. Nah, dari mana Basnas menetapkan? Nah, itu biasanya referensinya itu 2 kali nilai standar garis kemiskinan. Jadi kalau garis kemiskinannya 480 sekian ribu, nah itu dikali 2 kira-kira gitu ya. Nah, jadi didapatlah angka PTKZ. Nah, jadi ini kira-kira ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak perlu mengurangi PTKZ juga nggak ada masalah. Jadi misalnya 10 juta langsung aja kali 2,5%, jadi 250.000. Ya, itu juga tidak ada masalah. Tapi kalau ingin mengurangkan dari PTKZ juga boleh. Jadi artinya ini tidak mandatori, ya tergantung kepada willingness kita saja, begitu ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk perhitungan zakat pendapatan dan jasa. Ya, nah jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kemudian nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita menunaikan zakat begitu. Dan zakat ini harus ditunaikan atas semua aset yang kita miliki ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua aset begitu ya. Jadi semua aset produktif yang kita miliki. Boleh jadi Bapak Ibu itu membayar zakat lebih dari 1 macam ya. Nah, jadi membayar zakat lebih dari 1 macam. Misalnya contoh selain zakat penghasilan ya, pendapatan dan jasa, mungkin juga zakat uang ya dalam bentuk deposito misalnya. Nah, itu juga itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi ketentuan ya. Kalau belum memenuhi maka dia cukup untuk istilahnya dikeluarkan infak dan sodakohnya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja barangkali sebagai pengingat ya, pengingat kita semua untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban zakat kita. Dan khusus zakat fitrah itu saya kira sudah ditetapkan ya besarannya oleh Basnas, tetapi kalaupun mau lebih dari itu tidak ada masalah ya untuk yang zakat fitrah. Kalau tidak salah Basnas Jawa Barat sudah mengeluarkan untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Barat ya besaran nilai zakat fitrah per kepalanya gitu ya, per orangnya. Kalau tidak salah Bogor berapa ya? 45.000 kalau tidak salah. Saya lupa, itu nanti bisa di cross check kembali ya, dan sebaiknya kita merujuk ke angka tersebut ya. Nah, tapi kalau mau bayar lebih tidak ada masalah begitu. Ya, saya kira itu saja untuk kajian pagi ini ya terkait dengan perhitungan zakat ya sebagai refreshment pengingat supaya puasa yang kita laksanakan ini bisa semakin sempurna. Kita sempurnakan dengan penunaian kewajiban zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Demikian barangkali saya persilakan kalau mau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau ada tanggapan atau ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz. Silakan Ibu. Mohon maaf. Ustaz, ini kita kan dipotong gaji ya per bulan untuk zakat. Kan itu gaji yang melalui IPB. Misalkan kita ada perniagaan, itu katanya nggak masuk di dalam zakat mal ya kalau perniagaan ya. Satu itu, kemudian yang kedua,
Iya, tadi yang tidak sampai nisab, kalau dipotong gaji tadi ya, tidak sampai nisab, tapi dia pengen dipotong gitu, padahal belum sampai nisab setelah dikalikan 1 tahun gitu ya. Nah, apakah itu masuknya dia zakat atau nanti jadi infak gitu, Ustaz? Ya. Yang ketiga Oh iya, nggak apa-apa. terkait zakat fitrah ini Pak Ustadz, itu kok Ya. kenapa disamaratakan ya? Kan katanya dalilnya itu kan ini sesuai dengan yang kita makan gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Saya lupa yang pertama apa tadi Bu, mohon maaf. Itu yang pemotongan gaji. Oh iya. Kan, ya. Ya. Jadi kalau untuk pemotongan gaji, kalau belum mencapai nisab gitu ya maksudnya? Yang pertama, kalau pemotongan gaji itu kan dari IPP saja, sementara kita punya bisnis misalkan perniagaan, ibu-ibu ya, mama. Nah, Oke. itu masuk ke zakat mal atau zakat perniagaan. Ya, oke, baik. Jadi kalau sudah penghasilan dipotong, alhamdulillah ya, tidak ada masalah. Bagus Bu ya. Kemudian kalau punya usaha ya bisnis, maka keluarkan juga zakatnya. Dan itu semua pokoknya kalau kaitannya sama harta namanya zakat mal. Ya. Jadi zakat mal itu tadi yang saya sebutkan di awal itu beragam, sangat banyak ya. Jadi pada setiap harta produktif yang kita miliki. Nah, termasuk ketika kita mengusahakan tadi bisnis. Nah, maka kalau perniagaan seperti itu standar nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Nah, jadi dikeluarkan 2,5%. Nah, jadi Ibu harus bisa menghitung setiap tahun ya seperti apa usaha yang dilakukan, makanya pencatatannya perlu rapi ya supaya nanti bisa dihitung zakatnya. Nah, tapi kalau karena usahanya misalnya usahanya dikelola sendiri gitu, kadang-kadang pencatatannya belum rapi dan Ibu ingin mengeluarkan tiap bulan, ya boleh saja gitu ya, tiap bulan itu dalam arti kalau sudah ketahuan ya berapa omsetnya, berapa profitnya, bisa diperkirakan dalam 1 tahun seperti apa. Nah, kemudian ingin menyicil bayar zakatnya ya, baru tiap bulan 2,5% misalnya, itu juga bisa Ibu lakukan dan itu masuk dalam kategori zakat mal. Nah, adapun yang yang harus sesuai dengan apa yang kita makan itu sebenarnya lebih ke fidyah ya. Jadi fidyah. Nah, jadi itu yang harus sesuai dengan apa yang dimakan. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang sudah uzur syar'i, yang sudah tidak memungkinkan, misalnya sakit demensia akut, ya sudah lupa, sudah ini gitu ya, kemudian sudah tidak tahu lagi gitu ya, mana yang wajib, mana yang enggak. Nah, itu kan namanya uzur syar'i. Nah, itu boleh itu mengganti puasanya dengan fidyah. Nah, fidyah itu sesuai dengan. Tapi kalau kita ingin, nah ya, kalau kita ingin satu sok dari bahan makanan pokok itu sesuai dengan apa yang kita makan, itu juga boleh, tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi boleh karena kita ingin yang terbaik ya silahkan. Ya, jadi wah kalau segini ini sih beras yang misalnya 12.000, saya biasa makan yang 15.000, saya pengen yang 15.000 ya silakan, nggak ada masalah ya. Jadi boleh, bahkan itu sangat baik ya, sangat baik dalam arti karena ketentuannya itu adalah satu sok saja ya, tanpa dijelaskan satu sok itu apakah memang para ulama mengartikan satu soknya ini adalah pada makanan standar, beras standar lah, makanan pokok standar yang digunakan. Nah, tentu kalau otoritas kan tahu ya mana makanan standar itu. Dan otoritas seperti Basnas kan dia mengeluarkan itu adalah kadang melihat secara umum gitu. Tapi kalau kita secara individu ingin mengeluarkan sesuai dengan beras yang karena kita biasa makan beras di atas standar, nah itu boleh. Gitu. Nggak ada masalah ya Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjawab.
Yang tadi Ustadz yang belum mencapai nisab tapi udah dipotong gaji zakat itu masuknya nanti Ya, zakat atau kalau belum mencapai nisab, ya maka itu insya Allah menjadi infak sodakoh. Ya, justru infak sodakoh itu adalah bentuk kedermawanan kita, ya. Jadi kedermawanan itu bukan ngeluarin zakat, karena zakat itu adalah kita mengeluarkan yang bukan milik kita. Kalau infak sodakoh itu mengeluarkan dari yang milik kita. Jadi begitu. Nah, karena dalam Islam itu, ketika walaupun kita yang usaha, kita yang capek, kita yang keringetan, kita yang kerja keras, tapi kalau Islam mengajarkan kalau sudah lewat nisab, ya, maka wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Maka langsung ada hak milik orang lain, gitu. Itu konsepnya. Makanya wajib mengeluarkan zakat, begitu. Nah, tapi kalau di luar zakat artinya apa? Nah, itu infak sedekah gitu. Jadi itu sangat baik ya. Demikian Ibu. Terima kasih Ustaz. Baik, saya kira cukup atau masih ada satu lagi kalau ada? Pak Irfan, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Irfan. Salam. Saya hanya mau menanyakan, kalau kita berzakat, apakah kita bisa memberikan sebagai wakaf? Jadi misalnya ada orang membangun pesantren, gitu, rumah sakit, tapi kita menggunakan zakat, itu apakah bisa atau tidak? Karena wakaf itu kan asnafnya tertentu ya. Kalau zakat itu asnafnya tertentu gitu. Ya. Kalau mendirikan pesantren itu apakah termasuk untuk Ibnu Sabil, Fisabilillah menuntut ilmu itu apa masuk atau tidak? Makasih Pak Irfan. Ya. Jadi memang kalau untuk hal yang sifatnya infrastruktur ya, yang sifatnya fisik itu sebaiknya memang dari wakaf. Dan juga infak sedekah itu yang lebih aman ya. Karena zakat itu bisa tapi kondisi ada terms and conditions-nya. Ya, ada terms and conditions yang kemudian ini harus dikaji. Jadi tidak bisa dipukul rata boleh gitu ya. Nah, apa contoh terms and condition-nya? Misalnya katakan keberadaan pesantren di daerah muslim minoritas. Kalau nggak ada pesantren ini, nggak ada benteng ininya, nah itu boleh kalau dalam konteks begitu. Jadi ada terms and condition-nya, ya. Tapi kalau di daerah yang muslim minoritas, kemudian banyak alternatif, ya sebaiknya pakai wakaf, begitu. Jangan pakai zakat. Jadi ada kajian khususnya sendiri, gitu ya. Misalnya contoh untuk membangun hunian tetap atau hunian sementara buat korban bencana. Nah, itu boleh ya, infrastruktur yang begitu boleh itu dari zakat karena mereka kan masuk dalam asnaf fakir gitu. Jadi selain asnafnya harus pas juga ada terms and condition-nya ya untuk zakat itu kemudian bisa digunakan untuk pembangunan fisik. Tapi kalau mengatakan tidak boleh sama sekali ya tidak juga gitu karena tadi dia harus situasional dan kondisional. Tapi kalau isinya pesantren itu isinya kaum duafa semua, karena yang masuk situ adalah duafa gitu ya, untuk pesantren khusus ini pesantren untuk kaum duafa itu boleh gitu. Nah, jadi nanti tergantung. Tapi kalau pesantren tapi terus berbayar mahal ya, boarding school mahal ya jangan dari zakat, itu wakaf saja gitu ya. Karena karena yang menikmatinya justru adalah orang-orang kaya gitu ya. Jadi tidak bisa langsung, oh ini kan fisabilillah, tapi tentu tidak begitu. Nah lebih baik kalau yang seperti itu, sekolah-sekolah boarding school misalnya itu adalah wakaf saja, niatkan untuk wakaf, jadi bukan zakat. Jadi begitu ya, jadi tidak bisa kita pukul rata, ini semuanya boleh, semuanya nggak boleh, nggak. Jadi kita harus melihat situasinya, ya demikian. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, tapi supaya amannya infak sedekah wakaf. Khawatirnya kita salah analisis ya. Betul. Kalau salah analisis gini bahaya. Jadi keliru ya, ibadahnya jadi nggak sempurna. Ya, betul. Makasih. Ya, baik saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Sudah jam 8:06. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri dan langsung baca hamdalah, alhamdulillah alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.